antiseptik tuh ada hand rubbing, ada hand washing, sama ada hand scrubbing. Bedanya apa? Hand rubbing. Hand rubbing tuh yang pakai itu. Ya. Washing pakai sabun. Yes. Scrubbing pakai scrub. Ya. Pakai scrub enggak. Jadi gini. Oh, scrubbing yang sampai bawah sini. Iya benar. Jadi di sini ada hand rubbing yang di luar ruangan operasi, atau kita kenal, kalau kalian tahu istilahnya nanti pas di OSCE itu ada kata-kata kayak general hand rubbing. Kalau ada kata general itu berarti dia di luar ruangan operasi. Nah ini checklistnya ngambil dari punya kalian, tapi tetap sama sih sama kayak tahun lalu. Nah di sini itu kalian bakal pakai alkohol doang. Di sini kalian ya udah cuci tangan biasa yang pakai alkohol, ambil 2 pump, bla bla bla. Kalian harus ingat step by stepnya, sama di akhir kalian harus tahu kalau misalkan general hand rubbing itu dia sekitar 20-30 detik buat pengerjaannya. Langsung minum nggak sih? Oke, aku sambil lanjutin ya. Terus habis itu ada yang hand washing. Hand washing ini cuci tangan pakai air, tapi dia di luar ruangan operasi. Juga terlihat. Dia di luar ruangan operasi. Jadi kalian pakai air. Kalau misalkan bedanya sama yang di dalam ruangan operasi, kalau yang di luar ruangan operasi itu kalian cuma sampai pergelangan tangan doang. Kalau yang di dalam itu kalian sama siku bahasa ininya gitu. Ini kalian juga harus ingat durasinya, step by stepnya. Kalian ingat namanya general hand washing. Kalau general hand washing berarti cuci tangan di luar ruangan operasi gitu. Terus tangannya juga pastikan selalu berdoa gitu. Terus ini yang hand rubbing, yang surgical hand rubbing. Kalau nggak salah dulu yang sekarang OSCE itu namanya adanya surgical sama general. Nah kalau surgical itu dia di dalam ruangan operasi. Di sini kalian udah pakai APD baru melakukan hal ini. Jadi kalian udah pakai APD lengkap, baru kalian melakukan surgical hand rubbing. Tapi surgical hand rubbing ini dia pakai alkohol, bukannya pakai air. Nah kalau yang pakai air itu yang scrubbing, hand scrubbing, surgical hand scrubbing. Ini kalian harus tahu istilahnya, karena kalau nggak salah dulu tuh di OSCE itu namanya adalah general hand rubbing atau general hand washing atau surgical hand scrubbing gitu. Kalian harus bedain mana yang general, mana yang scrub. Karena yang kalau yang di dalam ruangan operasi itu beda kan tekniknya. Kalau misalkan yang di luar ruangan operasi itu kalian ada teknik memutar begini-begini. Iya. Ya, tapi kalau yang dalam ruangan operasi atau surgical direndam dulu. Kalian rendam terus kayak yang set itu. Gitu. Terus ini durasinya kalau misalkan yang hand rubbing yang di general itu dia sekitar 20-30 detik. Kalau yang di dalam hand washing itu sekitar 40-60 detik kalau nggak salah. Terus kalau misalkan yang hand rubbing di dalam itu dia sekitar 1-3 menit. Kalau misalkan yang di luar itu sekitar 5 menit. Tapi kan kalau kan OSCE cuma 7 menit kan. Jadi kalian jangan bener-bener melakukan dengan durasi sekian ya. Kalian cukup sebutin di akhir kayak misalkan teknik ini dilakukan dalam waktu sekian gitu. Oh, berarti waktu kita ngelakuin itu kita sebelum ngomong kayak gini apa? Iya, kalian bakal yapping. Jadi di sini adalah stasi yapping. Stasi yang karena kalian nggak punya perubahan bus, kalian nggak bisa ngomong sama orang, kan nggak mungkin ngomong sama dokternya juga kan. Jadi kalian di sini adalah mapping kan. Baik, saya akan melakukan berdua gitu. Nah ini APD-nya. Nah APD yang kalian tahu ada apa aja? Terus masker. Ya. Jadi seperti yang kalian di sini ada beberapa. Ini aku udah ngurutin sesuai urutannya. Jadi ada apron, tapi sini nggak ada apronnya ya. Adanya gown, apron. Terus habis itu ada gown, ada masker, ada head cap, sama ada goggles, sama ada face shield dan juga handscoon. Nah, tapi waktu OSCE itu barang-barang itu agak berbeda dengan yang kalian pakai di skill lab barang-barangnya. Nah ini aku sempat nyari yang mirip sama waktu aku OSCE. Ini apron. Pernah lihat nggak di SL? Nah apron yang dipakai itu bener-bener itu sebenarnya kayak apron, kan tau pasti kelas warna putih. Iya. Nah itu apron. Aku pernah. Pernah. Ya bener-bener waktu OSCE itu kan kita nggak tahu ya, karena kita selalu pakai gaun. Tapi ternyata waktu OSCE itu nggak ada gaunnya. Jadi kita cuma ada apron. Nah apronnya itu bentuknya kayak gini, mirip. Jadi kalian bener-bener pakai. Karena kalau gaun itu kan harus diikat kan. Nah diikat itu dengan bantuan asisten. Sementara kita nggak punya asisten untuk OSCE. Besok tuh kalau pemakaian gaun tuh besok. Kalau makan gaun nanti aku demoin sekalian ya. Kalau apron ini jadi dia kayak bentuknya kayak plastik, jadi warna putih. Jadi kan kalau ngeliat itu langsung itu apron gitu. Nah kalau gaun standar sih biasanya hijau gitu. Terus ini masker pakainya masker yang tali. Susahnya tuh karena kan nali gitu kan. Itu agak susah sih. Masker yang itu. Bukan masker yang kuping gitu, tapi yang nali. Jadi kan harus nali dulu, terus masihin ini, tali lagi gitu lah, nggak ribet emang. Headcap biasa, kayak biasa. Terus ini Google biasa, face shield-nya gini guys. Face shield tuh kayak helm proyek. Pakai. Dulu aku pakai. Jadi bener-bener kuning, kayak helm kita biasanya, kayak helm proyek gitu, gede. Dan itu kayak gampang jatuh-jatuh gitu loh. Jadi agak susah, apalagi ngaitinnya juga waktu itu lumayan susah karena nggak pernah pakai face shield kayak gini gitu. Dan di SL setahu aku nggak ada gitu. Jadi ribetnya karena itu sih. Tapi kebetulan waktu
waktu itu aku melakukan kocakan jadi aku selesai cepat. Terus ini APD pertama pakainya apa dulu? Gaun. Ya, kalau nggak ada gaun kita pakai apron dulu. Jadi apron itu dipakai pertama kali. Apron itu kan kayak celemek ya, jadi dipakai sebelum gaun. Kayak apron, Apron dulu baru gaun atau apron dulu baru gaun. Apron, gaun, habis itu kita pakai masker, habis itu kita pakai head cap, kita pakai goggles, kita pakai facial, terakhir baru gloves. Kita baru pakai sarung tangan atau handscoon itu. Terus, nah ini contoh skenario OSCE. Kalau misalkan di OSCE itu pertama kita bakal ngelakuin teknik pemakaian APD. Ini tuh kurang lebih kalian tuh bakal dikasih soal di OSCE itu bener-bener selengkap itu, sedetail itu, apa aja yang dipakai, apa aja yang nggak dipakai itu ditulis ya. Jadi misalkan lakukan pemakaian APD dalam kurung apron, masker, head cap, goggles, facial, gloves. Itu berarti kalian bener-bener pakai itu semua. nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Nggak boleh kurang. Lebih ya ngabisin waktu sih kalau kalian lebih-lebihin. Mendingan pas aja, karena kalian kalau misalkan baca soal kan kalian masuk ke semester, terus ada dokter, "Misi dok, ini izin naruh alamat KMS saya," terus langsung baca soal. Di soal itu kalau misalkan kalian lupa apa aja yang perlu dipakai, kan maju habis itu ngeliat alat-alatnya di depan, beda itu kayak satu box gede gitu loh. Mundur lagi aja, baca lagi soalnya. Aku dulu maju mundur karena aku mastiin. Kalau Soalnya tuh nggak di luar pintu gitu. soalnya tuh di meja di dalam. Karena kalau di luar itu kan takutnya yang sah itu OSCE ini nggak baca duluan atau terjadi gitu-gitulah, makanya sekarang ditaruhnya di dalam ruangan. Jadi kan masuk di meja depan yang biasanya kalian kalau SL itu ada soalnya dan itu lengkap itu. Jadi kalian baca, misalkan lakukan teknik pemakaian APD itu yang pertama. Terus ada apron, ada apa semua lengkap itu ditulisin dalam kurung. Ya udah kalian harus ingat-ingat kalian harus siapkan itu semua gitu. Nggak boleh ada yang kurang. Terus yang kedua, lakukan teknik cuci tangan di dalam ruangan operasi atau lakukan teknik cuci tangan surgical hand scrubbing gitu misalkan. Itu benar-benar ditulisin sama soalnya itu ada di situ. Terus terakhir lakukan teknik melepas APD. Jadi kalian bakal melakukan dari memakai, cuci tangan sampai ngelepas. Itu pasti di stase 102 ini, pasti kayak gitu. Terus apa yang harus dilakukan? Pertama, kalian harus baca soal benar-benar. Terus habis baca soal, kalian langsung bilang kayak, "Baik dok, saya akan melakukan teknik memakai APD. Pertama saya akan persiapan alat terlebih dahulu." Nah itu kalian langsung ngambilin aja, karena itu di box gede dan gak jadi satu tempat, kalian jadiin satu aja. Misalkan kalian harus pakai apron, nyiapin apronnya, diambil. Terus sarung tangan dibuka, jangan sampai nggak dibuka pas kalian udah pakai. Jadi di awal pas persiapan alat kalian harus buka dulu, ini dibuka, dilebarin, langsung disiapin di depan kalian. Karena dokternya juga nggak terlalu ngeliatin gitu loh. Terus aseptiknya diambil, atau kalau ada wastafel pakai wastafel, sarung tangan. Terus habis itu ini kayak gini. Ini apa? Bentuknya kayak gini, ya taruh nih. Betul kan? Iya. Nah kalau dipakai di dalam gaun fungsinya buat apa? Jadi bajunya biar nggak kotor. ya ada lapisan dalamnya sih, tapi kemarin tuh nggak ada gaun sekali pas OSCE. Jadi kita makanya bingung karena bener-bener kayak orang masak pakai tomat doang, kayak orangnya. Kalian udah nyiapin barang-barangnya semua, maskernya dibuka. Iya. Kadang daunnya nggak anti air gitu. Oh. Gaun itu susah karena kalian butuh asisten, makanya kalau di OSCE itu bisa nggak dipakai. Nah terus kalian nyiapin masker, nyiapin facial, terus ada helm gede itu yang suka copot-copot, nah itu Ini siapin. ada. Ya gitu. Terus habis itu kalian perlu udah kan udah siapin alat semua, ini udah dibuka, udah siap kebuka gini, kalian bilang ngomong lagi, gue bener-bener nyiapin, baik saya akan persiapan alat, kamu saya akan menyiapkan apron, kamu saya akan menyiapkan gaun, kalian akan menyiapkan masker, saya akan menyiapkan face shield, kalian google semuanya itu. Terus habis itu kalian bilang, baik selanjutnya saya akan melakukan memakai APD. Pertama saya memastikan bahwa perhiasan sudah tidak ada di bagian tangan juga kayak saya. Kemudian saya akan melakukan pemakaian APD. Pertama saya akan memakai apron terlebih dahulu. Udah pakai apron biasa kan masih belum steril kan? Jadi udah pakai biasa aja. Kalau misalkan gaun itu biasanya gini. Jadi kalian ambil, kalau ada gaun ya, kalian ambil, terus kalian mundur, kalian jatuhin. Habis jatuhin langsung masukin aja tangannya. Satu, terus satu. Udah. Ini gaun gini. Dan harusnya itu ada asisten yang ngikatin dari belakang. Iya. Nah itu. Tapi makanya jangan dipakai. Dan tangan kalian kalau misalkan dalam ruangan operasi itu nggak boleh keluar dari gaunnya gitu, boleh gini. Makanya susah pakai handscoon. Iya itu sebenarnya. Itu makanya kita pakai handscoon. Terus udah, saya akan melakukan pemakaian APD. Misalnya udah semua, kalian udah pakai sampai facial. Terus kalau APD pertama kalian sampai facial dulu kan. Habis itu kalian ngelakuin teknik aseptik. Udah pakai APD sama facial kan. Udah pakai sarung tangan nih. Kalian ngelakuin teknik aseptik. Itu ada di soal. Kalian ngelakuin cuci tangan kayak gimana? Misalkan general hand scrubbing. Berarti kalian surgical hand scrubbing. Berarti kalian harus melakukan cuci tangan di dalam ruangan operasi sesuai dengan teknik yang udah diajarin kemarin. Yaitu pertama, baik dok, pertama saya akan melakukan cuci tangan dalam ruangan operasi gitu. Pertama saya akan menyalakan keran menggunakan siku gitu. Terus saya membasahi tangan saya ya sampai selesai gitu kan. Nanti kan demoin ya, yang mau demo. Gitu.
Terus habis itu selesai cuci tangan semua, udah. Biasanya selanjutnya akan plastik jangan lupa untuk keran. Itu tuh orang pada lupa biasanya. Ada handuk kan, handuk itu ditaruh gini. Satu sisi buat tangan ya. Terus selesai yang udah, sisi satunya baru dipakai. Terus habis itu, habis handuk kalian matiin kerannya pakai handuk ini juga. Matiin, terus udah taruh. Baik, udah. Habis itu kalian pakai sarung tangan dengan caranya sesuai ini dulu deh. Tahu kan cara pakai sarung tangan? Ya. Itu biasanya kita cuci tangannya beneran pakai wastafelnya. Wassalam tapi nggak dinyalain, jadi nggak berupa air karena nggak mungkin basah kan. Jadi kalian cuma kayak simulasikan saya menyalakan keran karena emang nggak nyambung juga. Jadi pertama pas persiapan alat itu kalian harus sudah membuka dalam bentuk seperti ini, benar-benar membuka diri. Karena kalau nggak gini, kalian nanti bakal kayak kaget gitu loh. Terus ingat pas pakai handscoon, ini kan steril ya. Jadi bagian dalam untuk bagian dalam, tangan kalian dalam buat dalam. Jadi pas sudah pakai, ini ambil handscoon, pakai tangan ini kan udah sebelah ya, kanan ini kiri sini ini, terus kalian pakai sesuaiin sama nih bagian dalamnya nggak boleh pegang bagian luarnya. Oke, terus ini misalkan susah kan masukinnya, tapi kalian belum pakai yang satunya, sementara kan nggak boleh pegang yang bagian luarnya. Jadi udah kayak gini nih, kalian diam aja dulu, maksudnya kayak rapiinnya nanti, terus kalian ambil lagi ini dari bagian luar. Nah terus kalian kalau ini tinggal masuk biasa, sesuaiin sama gimana letak jempol dan juga punggung kalian. Terus kalau udah masuk ini, kalian tinggal ngelapin aja, makanya kalian nggak ngabisin waktu di pakai handscoon. Kalau awal-awal biasanya tuh kayak kalian harus masang dulu sampai full gitu kan, tapi jangan, maksudnya kayak itu ngabisin waktu guys. Jadi kalau misalkan udah masuk ini, yang penting kan nggak kepegang kan, udah steril gini, kalian tinggal kayak ini, yang masukin aja, udah bisa megang luarnya, tinggal rapihin, ini selesai cepet kan pakai handscoonnya. Jadi kayak tinggal ngapin-rapin aja, nyesuaiin sama jari kalian. Sebenarnya deg-degannya itu adalah karena kalian diajarin sama dokter, terus kalian cuma berdua doang sama dokternya, gitu kan. Nah ini udah tinggal dipakai biasa. Dan kalau misalkan kalian ngerasa sarung tangan di SL itu kekecilan, kalian bawa sendiri. Boleh. Yang boleh dibawa dari SOC satu-satunya itu adalah sarung tangan. Kalau kalian ngerasa nanti bakal kecilan nih, tapi bawa yang steril ya. Kalian harus bawa yang steril, dan juga kalau bisa ukurannya satu di atas ukuran kalian biasanya aja, biar lebih gampang masuknya. Ini kan udah pakai handscoon, ini selesai. Terus bilang ke dokternya, baik selanjutnya saya akan melakukan teknik melepaskan APD. Jadi terakhir kalian bakal melakukan teknik melepas APD. Yang pertama kalian lepas adalah handscoon. Kalau misalkan kalian pakai gaun, itu handscoon dicopot bareng gaun. Jadi ini handscoon nih sama gaun. Ini kan handscoon nutupin gaun kan. Jadi pertama saya akan melepaskan handscoon saya terlebih dahulu dan juga gaun. Jadi kalian copot biasa, langsung jatuhin. Ini copot barengan sama gaunnya, jatuh. Oh, handscoon juga penjatuh. Iya. Tapi biasanya karena nggak ada gaun, kalian copot biasa. Jadi kayak sekali dulu saya akan melakukan teknik melepas APD. Pertama saya akan melepaskan sarung tangan terlebih dahulu, yaitu bagian luar saya tarik. Ini kalian keluarin. Terus ini kalian berarti pegang bagian dalamnya. Pegang bagian dalam, nggak boleh pegang bagian luar. Terus habis itu saya akan buang di tempat-tempat medis. Dan nanti pas kalian masuk, kalau misalnya kalian bukan yang pertama kali masuk, itu pasti berantakan banget sarung tangan di mana-mana. Makanya karena waktunya nggak sempat buat beresin, padahal harusnya kan ngeberesin sebelum temen kalian masuk kan, tapi nggak sempat orang-orang biasanya. Udah habis gloves jatuh, udah dibuang, kalian cuci tangan dulu, cuci tangan. Dan cuci tangan ini nggak usah ikutin skenario, kan skenario biasanya kayak surgical hand scrubbing kan, dan itu lama kan harus cari keran, bla bla bla. Kalau dulu kesepakatan SGD, sesuai kesepakatan SGD kalian. Kalau dulu aku pas ngelepas APD setelah glovesnya copot, aku cuci tangannya pakai general hand rub, jadi cuma pakai aseptik doang, 2 palm, bla bla kelan, itu general, jadi biar cepet kan. Terus habis itu, habis cuci tangan yang pakai general sarung tangan, kalian copotin. Yang pertama copot apa? Setelah gloves. Ya, jadi dicopot dulu dari facial, habis itu dicopot gloves, masker, terus terakhir baru apron. Ya, headcap-nya urutannya ada di ini. Aku nyatet ya, harusnya ada sih. Ya, pokoknya berarti pertama facial dicopot, gloves dicopot, headcap dicopot, masker kena tali, itu juga jangan sampai tali mati sih kataku, karena susah kan nyopotinnya. Headcap dicopot, masker dicopot, terus terakhir baru apron. Habis apron dicopot, cuci tangan lagi. Pakai sesuai kesepakatan SGD kalian. Kalau gampang sih nggak tahu pakai general hand rubbing aja gitu, supaya gampang. Jadi dokternya satu SGD itu bakal sama atau gimana? Iya, maksudnya kalau SGD itu kan harus sesuai kesepakatan SGD kalian kan. Yeah. Kalau untuk 102, semua dokter yang di SGD kalian pasti megang SGD kalian. Yang beda adalah integrasi. Bisa dibedain antara yang ganjil sama yang genap. Jadi misalnya aku dapet dokter Krisna, aku dapet dokter Krisna. Iya, teman-teman dapet dokter Krisna, semua SGD gue dapet dokter Krisna. Itu di 102. Karena dokternya nggak boleh ganti-ganti. Kalau dalam stase 101 sampai 105, pas sama semua.
gitu. Tapi kalau dari dokter itu dia nggak ngikutin step-step ini. Ngapain dokter Krisna? Iya. Tapi kalau OSCE ada modulnya kok, jadi dokter itu bakal dikasih modul dokter dan checklist dokter. Nah, biasanya beliau sesuai gitu. Terus sebenarnya guys, aku waktu OSCE itu aku salah baca soal. Jadi seharusnya itu cuci tangannya itu disuruh general hand surgical hand scrubbing, tapi aku ngelakuin general hand washing karena aku kayak aku udah mundur-mundur gitu loh, aku udah baca berkali-kali tapi aku tetap salah baca. Cuman saran aku tetap pede aja karena dokternya nggak sadar kan cuci tangan 3 kali tuh, jadi dokternya kayak yang 2 ini kan kalian pasti kesepakatan SGD, cuma 1 doang yang kalian lakuin soal, jadi kalian pede aja. Makanya aku tuh waktu itu sisa 2 menit di aseptik, aku sisa 2 menit. Padahal yang lain kayak aku temenku masih di dalam, aku sempat loh kayak saking aku bingungnya di 2 menit ngapain. Dok, ini saya beresin dulu. Tapi dokternya nggak. Dokternya nggak, jadi kalian benar-benar harus pede dan harus lancar. Itu sebenarnya waktu itu main dokter-dokteran ya. Ini kan benar-benar harus pede gitu dan harus lancar itu ngomongnya. Karena kalau kalian kelihatan sekalinya grogi, kelihatan sekalinya kikuk, pasti dokternya notice gitu. Jadi kayak lanjutin aja. Kalau misalkan emang kalian merasa salah banget, pasti nguranginnya pun kan per checklist ya. Jadi kayak nggak bakal ngurangin oleh kalian yang banyak banget gitu loh. Jadi kayak ya udah jalanin aja. Nah, coba mau coba. Oh iya mbak, apa namanya? Ya, buat tanya dulu. Berarti sarung tangan itu nggak ada kewajiban kayak setengah keluar terus setengah dicoba. Setengah keluar pasti pas pakai. Apa pelepasan? Pas pelepasan setengah keluar gitu, setengah copotnya gimana maksudnya? Jadi kalau kemarin itu kayak diajarin sarung tangannya setengah keluar terus ditarik sarung tangan yang satunya biar jadi satu bungkus gitu. Iya, jadi kan tadi ini sekarang kan copot nih, copot kan, copot. Ini masih pakai sarung tangan ya ceritanya. Ini kalian copotnya gini, terus kayak kalian ini kan masih pakai sarung tangan di sininya kayak kalian masukin kayak tadi nyopotnya. Bentar, kita praktekin aja deh biar nggak bingung. Aduh, aku tidak suka pakai gloves. Karena dia sangat lengket. Jadi kataku benar-benar harus bawa aja supaya Biasanya kita kalian. pakai bekas teman kita atau Enggak, baru? semuanya ada sesuai SGD kok. Jadi ada 12. Jadi kalian benar-benar bakal ngebuka gitu. Sama. Makanya kalau OSCE itu biasanya sisanya banyak banget di lantai. Karena teman kalian kan itu nggak disediain tempat sampah kan. Jadi kalian cuma ngomong doang, baik saya akan membuang sarung tangan pada tempat sampah medis. Itu taruh bawah gitu. Iya, padahal taruh bawah doang. Tapi Taruh bawah boleh. doang. Memang kayak gitu, karena emang nggak ada taruh tempat sampahnya. Dan itu bakal kalian masuk-masuk tuh bakal ngeliat, kecuali kalian yang ada yang 102 yang langsung absen 3. Nggak tahu. Absen 1 dong. Absen 1. Absen 3 itu biasanya langsung dapat 102. Kan ganjil kan. Dia masuk duluan. Absen 3 itu maksudnya di SGD ya? Oh. Di SGD urutan NIM-nya itu kan. Itu biasanya pasti dia dapat absen duluan tuh masih bersih. Tapi kalau akhir-akhir itu pasti udah numpuk tuh sarung tangan di bawah. Tadi yang sarung tangannya, kamu pertama jubit nih. Iya. Jubit sini, dikeluarin. Itu lengket, udah lengket. Ya pokoknya dikeluarin terus kamu kayak dari yang sini kamu gulung-gulung. Gulung-gulung. Ini. Terus kamu copotin yang sini dari dalam kan, karena nggak boleh pegang luarnya. Dari dalam kamu masukin ke dalam sarung tangan kamu yang satunya. Oh. Udah, gabungan dalam sebarin di bawah sama medis gitu. Itu caranya 102. Coba mau coba? Oh, itu yang waktu ngepasang sarung tangannya harus di sini agak kayak di. Sebenarnya boleh, yang penting nggak dari dalam. Oh iya. Kan steril kan dalamnya. Kalian boleh copotin, tapi sebenarnya gampangan di tengah karena dia langsung kayak copot gitu loh. Dan kalau robek pun ya udah aja guys, nggak apa-apa. Oh. Kalau mau dari sini, intinya lebih gampangnya kalian dari mana. Yang penting nggak menyentuh bagian dalam dari sarung tangannya. Yang penting kalau luar sama luar, dalam sama dalam. Terus gaun ini, ya. Kalau kemarin kita pakainya apron doang, jadi nggak ada tingkat-tingkat. Oh, coba. Boleh coba mau Kalau coba? ini mbak yang masker tali ini berarti kayak yang tali Serius? Iya. Cepet banget. 20 menit kan? Oh iya, oh iya, udah menit kan ya udah sih. yang tali bagian atas tuh berarti ditali dulu terus kita benerin yang bagian hidung baru yang bawahnya ditali. Ya, jadi pertama kalian bakal pakai kayak gini, terus kalian ikat kan? Ikatnya ya udah yang penting nggak tali mati aja guys. Terus ini kalian bilang kayak, baik saya akan merekatkan pada hidung saya. Gitu. Terus Baru yang bawah. ditarik, baru diikat. Terus kalian kan ada yang harus memastikan bahwa maskernya nggak copot kan? Kalian bilang, nah itu akan melakukan inspirasi dan juga ekspresi untuk memastikan bahwa maskernya terpasang dengan sempurna. Kalian kayak udah gitu doang, udah terus lanjutin pakai yang lain gitu. Nanti aku kirim deh ininya. Catatannya kalau misalnya Melakukan ada yang apa nanya, mbak? boleh tanya. Melakukan apa tadi? Inspirasi dan juga ekspresi.
Nah, jadi nggak bisa nyoba apa ya guys. Kayaknya aku harus menambahkan Yapinku. Ini yang mau scan buat PDF PPT-nya.